Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel kita Bertani Mulia, Bertani Barokah, Bertani Bismillah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berkelapangan rezeki dan diberikan ketetapan keimanan sehingga masih bisa berkarya, beraktivitas untuk menjadi amal soleh kita sehari-hari. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya akan bertani Syngonium yang relatif sudah merakyat harganya teman-teman semua, sudah ekonomis harganya, sudah terjangkau oleh kebanyakan penggemar tanaman hias di Indonesia, yaitu adalah Syngonium putih atau banyak orang menyebutnya Syngonium salju atau juga yang mengatakan Syngonium Imperial White. Seperti itu teman-teman semua. Nah, secara sekilas, secara penampilan, secara fisik dia sama dengan Syngonium lokal Indonesia, Syngonium podophyllum teman-teman, podophyllum, mohon maaf, Syngonium podophyllum. Nah, untuk membedakannya, sebentar saya carikan contohnya. Nah, seperti ini teman-teman semua ya. Ini yang sebelah kanan ini adalah Syngonium lokal Indonesia, yaitu Syngonium podophyllum teman-teman semua. Secara warna dia hampir mirip ya, hampir tidak ada bedanya, karena untuk podophyllum ini sendiri dengan pencahayaan yang relatif tepat, artinya tidak terlalu panas, tidak terlalu banyak sinar matahari, dia cenderung akan berubah warna menjadi relatif lebih putih ya teman-teman semua. Terus kemudian untuk Syngonium salju atau Syngonium Imperial White ini pun juga demikian. Nah, perbedaannya relatif terlihat untuk masalah karakter bentuk daun ya. Untuk Syngonium Imperial White atau salju ini dia cenderung lebih bulat apabila dibandingkan dengan Syngonium podophyllum. Itu saja kira-kira yang bisa membedakan teman-teman semua, karena memang secara penampilan itu hampir sama, hampir tidak ada bedanya. Nah, untuk Syngonium salju ini ya, dia juga akan bisa tumbuh menjadi ukuran atau size yang lebih besar daripada ini teman-teman, sama dengan juga Syngonium podophyllum, jadi hampir menyerupai. Biasanya kalau dia ditempatkan di tempat yang relatif terang, relatif banyak intensitas sinar mataharinya, dia juga relatif akan lebih hijau daripada apabila kita letakkan di tempat yang relatif teduh ya, hampir sama. Jadi satu-satunya yang bisa membedakan karakter dari Syngonium podophyllum dengan Syngonium White Imperial atau Syngonium salju ini adalah bentuk dari daun. Dia relatif lebih bulat seperti itu teman-teman. Jadi dia lebih lebar dibandingkan dengan Syngonium podophyllum ya. Dia cenderung lebih oval dan meruncing seperti ini teman-teman semua. Nah, untuk pertumbuhannya dia cenderung melebar ya. Jadi jarang sekali saya menemukan Imperial White atau salju ini tumbuh menyulur teman-teman semua. Jadi dia cenderung melebar atau ke samping pertumbuhannya, horizontal. Seperti itu. Nah, kalau kita membiarkannya secara otomatis ya, kalau kita membiarkannya di tempat yang lebih banyak intensitas mataharinya, otomatis kecenderungannya dia akan lebih merumpun seperti itu teman-teman semua. Jadi rumpunannya akan semakin relatif lebih cepat. Nah, tetapi untuk warnanya memang dia sedikit lebih memudar, artinya lebih hijau seperti itu. Jadi ada keuntungan dan kekurangannya masing-masing, tinggal selera kita, target kita mau kita perbanyak atau mau kita jadikan sebagai tampilan seperti itu. Nah, untuk masalah perbanyakannya sama seperti Syngonium yang jenis rumpun lainnya, Syngonium yang pertumbuhannya relatif horizontal atau mendatar atau ke samping ya, dia cukup kita bodal-bodal saja. Kita coba teman-teman ya, ini karena memang
rumpunnya ini sudah relatif banyak. Ini ada beberapa rumpun. Oh ya, sebelum kita perbanyak, untuk masalah harganya, kalau di tingkat petani dengan size seperti ini kira-kira sekitar 7.500 sampai dengan 15.000. Kembali lagi tergantung masalah stok dan permintaan. Semakin banyak stok dan permintaan semakin sedikit, maka dia akan semakin murah, tetapi jarang saya menemukan di bawah 7.500. Tetapi kalau memang permintaannya itu sangat banyak, kemudian stok menipis, biasanya dia akan berada di harga 10.000 sampai dengan 15.000 untuk tingkat petani. Kalau kita lihat di tingkat konsumen ya, jadi harga di tingkat konsumen itu sekitar 10 paling murah ya, 10 sampai dengan 25.000. Kira-kira seperti itu teman-teman semua. Jadi masih relatif menguntungkan karena memang untuk masalah pertumbuhannya dia relatif sangat cepat. Nah, masih prospek untuk kita tanikan teman semua. Kembali lagi saya memilih beberapa tanaman ini karena memang mempunyai karakter yang secara umum overall penampilannya cukup menarik teman-teman semua ya. Jadi untuk beberapa tanaman yang saya tampilkan dalam beberapa video saya itu memang sengaja saya pilihkan tanaman yang secara perputaran atau secara penjualannya itu tidak mengalami kesulitan seperti itu. Nah, ini kita lihat sudah ada rumpun yang relatif sangat banyak. Ini awal mula saya hanya menggunakan satu tanaman ya, ini sudah saya pelihara sekitar 3 bulan, berarti pertumbuhannya relatif lebih cepat daripada anthurium yang sifatnya menyulur sebenarnya teman-teman semua ya. Cukup kita podal-podal saja seperti ini. Malah sudah ada 4 batang tanaman ini teman-teman semua ya. Kita dapatkan 2. Ini ada 2 teman-teman semua, tapi karena memang ini masih relatif sangat rapat, sangat rapat antara tanaman dengan batang besar dengan yang kecil, jadi dikhawatirkan nanti terjadi sesuatu tidak keikut akarnya, ya lebih baik kita jadikan satu dulu, nggak masalah. Nanti kita simpan, kita jadikan indukan karena memang dia lebih cepat pertumbuhannya karena sudah menunjukkan tunas tanaman baru. Kira-kira seperti itu teman-teman semua ya. Langsung saja kita tanam. Media sedikit kita campurkan kompos andam dengan sekam mentah yang sudah lapuk teman-teman semua. Saya menggunakan polybag kecil karena memang tempat atau lahan bertani saya itu relatif kecil, jadi memang saya menggunakan lahan itu seefektif dan seefisien mungkin. Nah, untuk itu saya menggunakan polybag yang relatif kecil, ukuran 12, ukuran 10 ini ya, ukuran 10. Ini akarnya sudah sangat lebat. Nah, seperti ini teman-teman semua ya. Kita sudah memperoleh 3 tanaman baru dengan size seperti ini. Kira-kira nanti dalam waktu 1 bulan dia sudah siap jual dengan harga kisaran 5.000 sampai dengan 7.500. Kalau kita bersihkan lebih besar lagi sedikit, kita bisa meningkatkan nilai jualnya sekitar 7.500 sampai dengan 12,5 dengan waktu lebih dari 1 bulan, tentunya sekitar 2 sampai 3 bulan. Kalau kita menginginkan perputarannya lebih cepat, dengan size seperti ini bertambah 1-2 daun sudah bisa kita jual dengan harga 5.000 sampai dengan 7.500 di tingkat
petani. Kalau kita menjualnya langsung ke konsumen, end user begitu, kira-kira harganya sudah di atas 7.500, bisa kisaran sampai dengan rata-rata 10.000 begitu teman-teman semua ya. Masih sangat menguntungkan. Ini setelah kita pisahkan seperti ini, wajib kita letakkan di tempat yang teduh ya, kira-kira 1-2 minggu baru kita tempatkan nanti di lokasi yang sedikit lebih banyak intensitas sinar mataharinya. Seperti itu teman-teman semua seputar tanaman hias Syngonium imperial white atau Syngonium salju, seperti itu teman-teman ya, dengan ciri-ciri daunnya berwarna putih bersih, balik daunnya tetap biasa hijau, kemudian secara bentuk daun dia memiliki bentuk yang relatif lebih bulat apabila dibandingkan dengan Syngonium lokal Indonesia Podophyllum, seperti itu. Semoga bermanfaat, sehat dan sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.